Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Omar dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi 8, yaitu Pesan Madinah bagian 2. Kajian surat Asy-Syamsi, modal ketakwaan. Allah menurunkan taufik orang beriman dan kehinaan bagi orang yang kafir karena kefasikan. Jiwa mulhimah adalah jiwa yang diberi input baik dan buruk yang selanjutnya manusia memilihnya dengan segala resikonya. Asy-Syamsi, panduan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan punya resikonya. Kebaikan penjelasan dan informasi, kebaikan mengambil keputusan pembaharuan dirinya, dan pembebasan dari terbelenggunya hawa nafsu meraih kesuksesan. Penjelasan dan informasi keburukan, mengambil keputusan dengan dirinya terbebani oleh hawa nafsu, harta, tata, wanita meraih kegagalan. Kajian surat Ad-Duha, implementasi ketakwaan. Papan syukur dari Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di atas mimbar, barang siapa yang tidak bersyukur pada yang sedikit, berarti tidak syukur pada yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka tidak bersyukur pada Allah. Menceritakan nikmat Allah adalah syukur, dan meninggalkan nikmat Allah adalah kufur. Kumpul dalam suatu jamaah adalah rahmat, dan memisahkan diri dari jamaah adalah akan diazab. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kajian surat Insyirah, quality improvement. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia besar. Artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misinya. Kehidupan yang terkait dengan tugas, profesi, dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaan. Kajian surat An-Naba, respon publik. Proses pembaruan tauhid meliputi ruang tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir. Kajian surat Al-Mudatsir, etika dan sasaran pembaruan. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan. Yang ketiga, dan Tuhanmu agungkanlah. Dan keempat, dan pakaianmu bersihkanlah. Yang kelima, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Yang keenam, dan janganlah kamu memberi dengan maksud itu memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan yang ketujuh, untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Materi yang ke-9, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atau produktivitas dari bawahan dan sebuah kelompok, memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapainya sasaran organisasi atau mencapainya mufakat, dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur barang dagangannya. Penyimpangan dalam menimbang, menakar atau mengukur adalah yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan. Kebanyakan seperti itu, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya. Walaupun tidak nampak dalam kerugian perdagangan yang diakibatkan manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar seperti perampokan, perampasan, begal, pencurian, korupsi, manipulasi, dan yang lain-lainnya, nyatanya tetap saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Dan materi yang ke-10, practical leadership. 11 komponen on the power of Hajj. Dosa-dosa terhapuskan. Bersabda Rasulullah SAW, apakah kamu tahu bahwa Islam menghapus dosa sebelumnya? Sesungguhnya hijrah menghapus dosa sebelum, dan haji menghapus dosa sebelumnya. Melaksanakan amal ibadah unggulan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanya Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Lalu Rasulullah berkata, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi? Dan Rasulullah berkata, jihad dalam jalan Allah. Kemudian apa lagi? Rasulullah berkata, haji mabrur atau mutafak alaih, berjihad fisabilillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, terdapat jihad yang besar dan kecil, dan adapun bagi perempuan berhaji dan umroh. Dari An-Nasai, dari Utsman bin Sulaiman dari neneknya, ibu dari bapaknya berkata, datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku ingin berjihad dalam jalan Allah. Maka Nabi bersabda, aku tunjukkan kepada jihad yang tidak ada duri di dalamnya. Berkata lelaki itu, ya Rasulullah, beliau bersabda, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dikeluarkan oleh Said bin Mansur. Kelompok tamu Allah. Bersabda Rasulullah SAW, pasukan Allah ada 3 golongan, yaitu orang yang pergi untuk perang, orang yang melaksanakan ibadah haji, dan orang yang melaksanakan ibadah umroh dikeluarkan oleh Nasai. Memiliki jaminan. Dari Aisyah bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang untuk melaksanakan haji, ada dalam tanggungan Allah. Jika mati sebelum melaksanakannya, pahalanya sampai ke Allah. Jika masih hidup dan menunaikan ibadah haji, maka diampuni baginya dosa yang lalu dan akan datang. Dan infak 1 dirham dalam ibadah haji dibalas dengan 40.000 dalam hal yang setara dengannya. Dianugerahi senjata doa. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW terdapat 5 doa yang tidak ditolak. Doa orang yang melaksanakan ibadah haji hingga kumpul kembali di rumah. Doa orang yang sedang perang hingga pulang. Doa orang teraniaya hingga ditolong, orang yang sakit hingga sembuh, dan doa seorang kepada saudaranya tatkala tidak ada. Dan ada yang paling cepat diijabah adalah doa seorang kepada saudara yang tidak hadir di depannya. Biaya digantikan. Haji dan umrah merupakan tentara Allah. Jika meminta maka akan diberi, jika berdoa akan dikabulkan, dan jika mengeluarkan nafkah maka diganti bagi mereka. Dalam suatu riwayat, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, berganti bagi mereka apa yang dibelanjakan untuk haji. Meraih pertolongan Allah. Dari Abi Umamah dan Watsilah ibnu Aska, mereka berdua berkata, bersabda Rasulullah SAW, terdapat 4 hak bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolongnya, yaitu orang yang perang, orang yang nikah, makatib atau tempat yang mengajarkan kitab, dan haji. Mendapat fasilitas wasilah. Barang siapa yang datang akan melaksanakan ibadah haji berharap karena Allah, maka diampuni baginya dan dapat memberi pertolongan bagi orang yang didoakannya. Dibanggakan oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah membanggakan kepada yang wukuf di Arafah, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad, ahli surga. Haji mabrur tidak
ada baginya, kecuali surga. Haji mabrur adalah memberi makan kepada yatim dan mengucapkan salam dalam riwayat Ahmad. The power of leadership. Respon penjajahan Belanda atas kekuatan yang haji mabrur yang telah menjadi the power of change. Dalam rangka penguasaan daerah jajahan ini, maka Profesor Sok Ronje mengisyaratkan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji, karena kaum muslimin Indonesia melalui ibadah haji memperoleh suntikan semangat untuk melanjutkan gerakan pembebasan. Materi ke-12, energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf. Abdullah bin Nuh menjelaskan bahwa tasawuf adalah suatu bagian yang jauhari esensial dari risalah Nabi Muhammad SAW, berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Penulisan Tariq al-Baghdadi mencatat bahwa Mutawakil Khalifah Bani Abbas yang berkuasa di Baghdad pada waktu itu, di waktu negara dilanda peperangan, berseru kepada ahli Tufah, Sufiyah, pahlawan tasawuf, maka berdatanganlah mereka dengan cepat dari setiap pelosok, sehingga mereka merupakan tentara yang unggul dan tak terkalahkan. Mereka yang menyelamatkan wilayah-wilayah negara dan menjaga perbatasannya.